Dalam episode ke-13 kali ini, kita melihat perlombaan kedai terhebat dimulai. Yuni yang sebelumnya hampir putus asa, kali ini terlihat sangat percaya diri. Yuni sudah memberikan penjelasan bahwa dirinya adalah seorang transgender. Jisoo dan Saeroyi selalu mendukung semua keluarga dan Bam. Dan ketika juri sudah memberikan penilaian, di saat yang bersamaan Jisoo juga melihat live streaming kedai terhebat. Dan pemenangnya adalah Hyunyi. Kedai dan Bam menang di acara kedai terhebat. Hyunyi langsung memeluk teman-temannya dan Jisoo sangat bangga dengan Hyunyi. Lalu di perusahaan Jangga, Daehee mengevaluasi kinerja Geunso dan Suah. Di saat pembicaraan belum selesai, Geunso disuruh keluar terlebih dahulu oleh ayahnya. Daehee meragukan Geunso yang kemungkinan nanti akan menggantikan posisinya. Lalu ketika Geunso di depan Jangga, Jisoo datang ke sana. Dia menemui Geunso. Jisoo sangat marah kepadanya karena Geunso telah menyebarkan identitas dari Hyunyi. Geunso melakukan itu demi memenangkan kompetisinya. Lalu Jisoo menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menerima cintanya. Saat malam hari, Jisoo pergi ke sebuah jembatan dan ternyata di sana ada Saeroyi yang melambaikan tangan. Jisoo sambil tersenyum langsung mendekat. Karena mereka sudah memenangkan acara kedai terhebat, maka investor sudah ada di depan mata. Jisoo meminta Saeroyi untuk mengelus rambutnya, tetapi Saeroyi tampak grogi dan bingung, langsung pergi dan mengajak Jisoo pulang. Saat pagi hari, Jisoo dan Saeroyi bertemu dengan Nenek Kim. Jisoo sudah mempersiapkan berkas guna data-data penting untuk Nenek Kim sebagai investor utama mereka, dan nominalnya adalah 10 miliar won. Lalu di perusahaan Jangga, Geunso masih berpikir picik seperti ayahnya. Bahkan dengan Suah dia bertanya bagaimana agar Saeroyi jatuh. Ternyata di kedai dan Bam terjadi pesta saat ini. Semuanya sudah mabuk karena kemenangan kali ini. Tetapi impian Saeroyi untuk menang melawan Jangga masih ada di benaknya. Bahkan ketika dia mabuk sekalipun. Lalu diperlihatkan Jisoo masih menunggu Saeroyi yang tertidur karena kebanyakan minum. Jisoo benar-benar mencintainya. Lalu di sini Geunso bertemu dengan Daehee lagi. Geunso diajak untuk mengikuti rapat. Daehee akan menjadikannya sebagai pewaris di perusahaan Jangga. Lalu di balik itu Geunwon yang dipenjara berlatih sangat keras. Dia melihat berita bahwa adiknya memiliki saham tertinggi di Jangga. Kemudian di sini Saeroyi, Jisoo dan Lee Hujin baru saja menyelesaikan calon cabang kedai mereka dan sisa uang mereka masih banyak. Saeroyi berpikir pasti bisa menghasilkan beberapa miliar dalam waktu singkat. Kemudian dia memperlihatkan ada pameran waralaba di Tiongkok. Dan saat ini Saeroyi akan menargetkan bisnisnya bukan hanya nasional tetapi internasional. Mendengar itu, Jisoo semakin senang dengan ambisi kuat yang dimiliki oleh Saeroyi. Apalagi dia didukung dengan seorang analisis saham yang hebat yaitu Lee Hujin. Dan setelah 4 tahun berlalu, Saeroyi sudah menaiki mobil mewah miliknya dan dia menuju ke kantornya yaitu IC. Bahkan saat ini, tampilan anggota dan Bam yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Jisoo, Sengkwon, dan Hyunyi sangat rapi, tetapi yang tidak bisa berubah dari mereka adalah sifatnya. Jisoo sebagai manajer di IC selalu mengatur jadwal untuk Saeroyi, entah itu rapat atau bertemu dengan pemimpin perusahaan lainnya. Lalu diperlihatkan Geunso baru saja pulang dari Amerika. Lalu dia dijemput oleh Suah. Lalu di perusahaan Jangga, Geunso memimpin rapat dan diperlihatkan Daehee semakin menua. Bahkan ketika rapat selesai, Daehee terlihat memiliki penyakit karena faktor usia. Dan tiba-tiba Daehee teringat dengan Saeroyi. Daehee meminta Geunso untuk tetap berhati-hati karena Saeroyi bisa saja menghancurkan mereka kapan saja. Lalu di sini Lee Hujin dan Ming Chun sedang mengobrol. Mereka menganalisa dari kerja Geunso yang akan membangun dan menghidupkan kota terpencil. Dan di samping itu, Jisoo saat ini berada di kantor Saeroyi. Jisoo ingin Saeroyi untuk membelikannya sebuah kalung, tetapi Saeroyi mengelak dan tidak menjawabnya secara pasti. Tetapi perasaan Jisoo terhadap Saeroyi masih sama seperti dahulu. Jisoo masih mencintainya. Lalu datanglah Hyunyi ke sana. Jisoo langsung segera pergi. Hyunyi memberikan sebuah berkas untuk ditandatangani oleh Saeroyi. Tetapi Hyunyi malah salah fokus dengan pulpen yang Saeroyi gunakan. Ternyata pulpen itu adalah hadiah dari Jisoo, sedangkan Saeroyi belum pernah sekalipun memberikan hadiah untuknya. Lalu di sini ketika Lee Hujin berjalan, dia bertemu dengan Geunwon. Lee Hujin kaget dan dia tiba-tiba memanggilnya. Tetapi di sini Geunwon tidak mengenali Lee Hujin sama sekali. Lalu ketika Daehee makan malam, dia terlihat sangat pucat. Sekretaris Kim di belakangnya akan memanggil dokter untuknya. Tiba-tiba Geunso datang ke sana. Geunso menanyakan kepada ayahnya, besok akan ada acara makan dengan kepala wilayah.
apakah kau bisa ikut? Tetapi sekretaris Kim menolak acara itu karena kesehatan ayahnya saat ini sangatlah buruk. Tetapi Dahi memaksa dia akan ikut acara itu besok. Tiba-tiba kesadaran Dahi mulai lemah. Dahi sangat lemah dan terjatuh. Kemudian di rumah sakit, Dahi divonis memiliki penyakit kanker pankreas. Bahkan keadaan hati dan paru-parunya juga terlihat buruk. Dan pengobatan terbaik untuknya saat ini adalah kemoterapi dan terapi radiasi. Dan secara jelas dan sadar Geun-soo bertanya, berapa lama ayahnya akan hidup? Si dokter itu tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi dokter itu memperkirakan umur Dahi akan bertahan selama 6 bulan lagi. Ternyata di sini Geun-won mengunjungi Dahi. Ini pertama kali Geun-won bertemu dengan ayahnya setelah dia keluar dari penjara. Geun-won sebenarnya cukup kesal dengan ayahnya karena selama 4 tahun ayahnya tidak pernah sekalipun mengunjungi Geun-won di penjara. Lalu Geun-soo datang ke sana. Dahi mengetahui kalau umurnya hanya tinggal 6 bulan lagi. Geun-won yang mendengar itu tidak terima karena sebelum dia di penjara, Geun-won selalu mengantar ayahnya untuk periksa setiap tahunnya. Sedangkan Geun-soo tidak pernah memeriksakan ayahnya. Dia beralasan karena seorang direktur tugasnya bukan seperti itu. Lalu Geun-soo berbicara kepada ayahnya. Geun-soo telah mencegah berita ini menyebar. Geun-soo tetap memaksa ayahnya untuk terus bekerja agar saham mereka tidak buruk. Dan ketika masih cukup sehat, Dahi harus segera memilih presiden berikutnya. Mendengar itu Geun-won marah karena memang posisi ini adalah impian Geun-won sebelumnya. Dan di sini Dahi menyuruh mereka berhenti bertengkar. Kemudian Geun-soo langsung pergi dari sana. Ternyata Dahi akan memilih Geun-soo untuk menggantikan posisinya. Geun-won mendengar itu seperti gregetan. Kemudian dia pergi. Lalu diperlihatkan Soo-ah melihat perusahaan IC dan ternyata Sae-ri baru saja keluar. Mereka bertegur sapa. Di saat yang bersamaan, Lee Hoo-jin menelpon Sae-ri dan mengajaknya bertemu. Dan Soo-ah ditinggal begitu saja. Lalu Soo-ah bertemu dengan Yi-soo dan mereka mengobrol. Mereka berdua masih memperebutkan Sae-ri. Soo-ah yakin Sae-ri masih mencintainya, tetapi juga Yi-soo sangat yakin Sae-ri nanti pasti akan memilihnya. Di sini Sae-ri dan Lee Hoo-jin membicarakan kebebasan dari Geun-won. Lee Hoo-jin baru saja bertemu dengannya. Sae-ri kembali mengingat dendam lamanya. Lee Hoo-jin memprediksi Geun-soo akan jadi presiden berikutnya. Lee Hoo-jin juga memberitahu kalau Dahi telah divonis penyakit mematikan. Dia terkena kanker pankreas stadium akhir. Mendengar itu Sae-ri bukan senang, tapi malah seperti gelisah. Di sini diperlihatkan Dahi di rumah sendirian. Dia mengingat usahanya ketika membuka kedai makanan dahulu. Bersama dengan temannya, Dahi mengatakan impiannya. Suatu saat dia akan memiliki gedung dengan 10 lantai. Dan Dahi mewujudkan itu semua. Lalu Dahi tiba-tiba mendapatkan telepon. Ternyata itu dari Sae-ri. Sae-ri menanyakan kabar dari Dahi. Sae-ri bertanya, apakah kau akan meninggal? Sae-ri berpikir, kau tak boleh pergi semudah itu. Dahi tidak boleh mendapatkan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Tetapi Sae-ri yang harus menghukum Dahi dengan kedua tangannya. Sae-ri memintanya untuk jangan mati dahulu. Dahi dengan wajah pucat mengiyakan perkataan itu. Apakah yang akan terjadi dengan dendam lama mereka? Sedangkan Sae-ri dan Dahi sama-sama ingin saling menghancurkan. Oke, gimana kelanjutannya? Jadi tunggu video selanjutnya. Matur suwun.